guys, kita yuk. Iya. Nah, ini yang dibedain sama kandang-kandang tradisional. Kalau untuk di kandang ini kan kita masuknya kandang close house ya. Kandang close house itu maksudnya tertutup. Tertutup itu apa? Maksudnya bahwa suasana temperatur di dalam itu sama kita bisa di setel gitu, diatur. Jadi kita nggak mengandalkan sama alam. Gitu. Sementara gini, ayam itu untuk ayam pedaging, dia kalau waktu masih kecil dia itu butuh panas. Musuhnya apa? Musuhnya kedinginan. Jadi dia nggak boleh kedinginan pada saat kecil. Kalau malam-malam kan dingin tuh. Nah ini dipanasin pakai ini. Nah ini ada heater. Gunanya apa? Dia buat ngangetin supaya suhu di sini dia mendapatkan suhu yang dia butuhin. Biasanya kalau ayam-ayam masih kecil gini butuhnya mungkin sekarang udah 33 derajat. Waktu baru datang dia butuh 34 derajat. Sementara kan kalau misalnya malam di luar kan bisa sampai 26 derajat kan. Nah itu nggak boleh tuh buat ayam kecil, dia nanti pertumbuhannya nggak maksimal. Makanya kita pakai heater di sini. Nanti dia kalau begitu kedinginan dia nyala otomatis di sininya. Sama juga nanti kalau pada saat ayam besar, kalau ayam besar, nah gini, ayam kecil dia sebenarnya belum punya badannya belum panas, belum bisa belum menghasilkan panas dari badannya. Jadi makanya dia butuh penghangat. Tapi kalau misalnya udah mulai besar, dia sebenarnya udah bisa menghangatkan tuh si badannya. Makanya nggak boleh kepanasan kalau udah gede. Dia butuhnya dingin. Nah, butuhnya dingin, makanya kita ada sedia tuh, sebenarnya ada 8 blower tuh di situ tuh. 8 blower itu nanti kalau misalnya memang air di luar kan sekarang lagi panas. Nah, kalau udah gede dia nggak boleh kepanasan. Dia butuh didinginin. Akhirnya nyala lah nanti kipas itu nanti. Ada 8 tuh nanti kalau udah gede mah nyala semua itunya. Jadi anginnya kenceng nanti di sini. Gitu. Jadi dia nanti ngerasa adem ayamnya. Nah, ini pakannya, pakan yang salah satu yang ngebedain juga dengan kandang tradisional bahwa di sini pakan, minum semua udah otomatis. Jadi nanti pakannya itu diisinya nanti di depan doang. Di situ nanti ada bak. Jadi nanti teman-teman yang kerja tuh nanti cuma masukin pakannya ke situ. Nanti alatnya udah otomatis dia di sini keisi semua. Nah, sama juga dengan minumannya. Sementara kalau di kandang tradisional biasanya kita ngisinya satu persatu. Jadi bedanya itu adalah kalau kandang tradisional itu biasanya butuh pekerja lebih banyak. Kalau di kandang modern itu kita mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa namanya human error. Sebenarnya yang bisa kegagalan ayam itu biasanya adalah gara-gara human error. Nah, gara-gara misalnya keteledoran orang. Nah makanya mungkin akhirnya dibuatlah sistem yang gimana caranya supaya nanti nggak ada miss, nggak ada kesalahan pada saat pemeliharaan ayam itu semuanya harus udah otomatis. Sementara kalau orang kadang kan suka menunda-nunda, capek panas nanti aja gitu kan. Nah itu kadang yang bikin ayamnya pertumbuhannya kurang maksimal. Makanya sekarang rata-rata sih udah dibikin otomatis semuanya. Udah gitu dengan bantuan mesin-mesin ini, dengan bantuan alat-alat otomatis ini, satu pekerja itu bisa ibaratnya yang tadinya kalau di kandang tradisional satu pekerja itu mungkin bisa berapa ribu populasi ya, Silver ya? 6.000. Satu pekerja itu bisa 6.000 populasi. Misalnya satu orang hanya bisa menghandle 6.000. Nah, sementara dengan bantuan alat ini satu orang bisa lebih banyak lagi buat memelihara. Kenapa? Karena dibantu sama alat-alat ini gitu. Jadi ibaratnya kalau di kandang tradisional ini kan populasi kita sekarang 42.000 ekor. Jadi di atas itu 21.000, di bawah 21.000. Ini kan ada 2 lantai kan. Nah, itu kalau untuk kandang tradisional untuk memelihara populasi 42.000 itu butuh banyak pekerja. Gitu. Itu banyak pekerja. Sementara dengan bantuan alat ini ternyata kita cukup dengan 4 orang pekerja aja. 4 yang ngurus ayam itu cukup dengan 4 orang aja. Gitu. Sementara sebenarnya sih sebagusnya kenapa kita dibikin kandang modern, sebenarnya ayam tuh mengurangi interaksi dengan orang. Karena kita juga kan takutnya nanti kalau udah gede ayam ini sebenarnya ayam cepat gede, tapi sebenarnya kamu tahu nggak sebenarnya mental yang kayak sebenarnya tapi mentalnya masih kecil gitu. Jadi dia tuh kadang kalau kena kaget aja, kena suara petir dia kaget bisa mati. Dia kepanasan dikit gampang mati. Jadi dia gampang mati. Mentalnya tuh
Jadi kalau dikagetin gini aja kadang langsung kejang-kejang mati gitu. Makanya kita sih kenapa dibikin alat ini otomatis ini supaya mengurangi juga interaksi dengan orang luar gitu. Jadi sedikit mungkin. Jadi kalau bisa malah ada sekarang penemuan-penemuan yang semuanya udah serba otomatis gitu. Kalau ini sih ibaratnya masih semi lah. Nih, ini umur 5 hari. 5 hari dari kedatangan. Nah, karena masih kecil, memang sih ini pakannya masih manual nih, masih di sini. Tapi nanti dia kalau udah 6 hari, pakannya udah mulai dari sini, udah otomatis dari sini nantinya. Nah, nanti dia setiap ini tuh ada sekat-sekatan nih, fungsinya buat jadi nanti kedepannya nanti kalau udah gede kita mau pisahin jantan sama betina. Kenapa? Karena kita pengen, kan kita namanya ayam pedaging nih, kita sih peternak untuk usaha ayam pedaging ini kita kan berusaha untuk mendapatkan daging sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira apa nih daging apa nih yang bakalan yang cepat besar tuh? Kita kan berusaha buat dagingnya banyak nih. Nah, ternyata jantan sama betina itu pertumbuhan dagingnya itu berbeda. Jantan tuh nanti akan lebih cepat gedenya sama betina. Nah, yang betina ini nanti kita ada istilahnya dikeluarin nanti pada saat penjarangan. Kenapa? Karena betina ini sebenarnya dikasih makan yang sama juga, dia pertumbuhan dagingnya nggak sebagus yang jantan. Jadi daripada nanti cuma ngabisin pakan, ngurangin efisiensi pakan, sebaiknya betina kita keluarin nanti cepat-cepat gitu. Nanti kalau udah kelihatan jantan betinanya dipisahin. Betinanya itu nanti kita jual duluan. Nah, yang jantan ini karena dia makan sedikit aja jadi daging, nanti kita gedein. Nah, semakin dagingnya besar, semakin dagingnya berat, semakin untungnya di situ kalau untuk usaha ayam. Nah, ini karena masih sekecil ini, jadi ruangan yang dibutuhinnya masih cukup segini. Tapi nanti kalau udah mulai kan dia cepat sebenarnya gedenya. Nanti dia makan berapa hari itu udah kelihatannya udah padat nih, udah sempit. Kalau udah sempit baru dilebarin ini nanti. Dilebarin ke sana, dilebarin ke belakang, dilebarin lagi. Pokoknya sampai gede deh nanti full dari belakang sana, dari ujung sampai sana tuh isinya ayam semua. Isinya ayam semua. Nah, nanti kalau udah biasanya kita panen itu di umur, kalau penjarangan itu untuk mengurangi kepadatan ya, untuk mengurangi kepadatan, terus ngeluarin betina, terus gini, dari 42.000 ekor ini pasti ada yang cacat, atau pasti ada yang pasti ada yang bantat, pasti ada yang kerdil gitu kan. Nah, pasti nggak semuanya sehat. Nah, itu sebaiknya nanti itu sama teman-teman itu nanti disortirin, nah nanti dikeluarin lah pada saat penjarangan itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya yang ayam kerdil itu dia meskipun banyak makannya tapi nggak jadi daging. Nah, itu adalah sebuah kerugian buat kita, buat peternak ayam pedaging itu kerugian. Kenapa? Karena kita ngemodalin pakan tapi nggak jadi daging. Sementara kita tuh sebenarnya untuk peternak ayam pedaging itu kuncinya sebenarnya pakan kalau bisa sedikit mungkin tapi bisa dapat daging sebanyak mungkin. Nah, makanya kenapa pada saat penjarangan itu biasanya kita ngeluarin tuh yang ayam-ayam kerdil atau ayam-ayam yang kira-kira sekiranya menghabiskan pakan, itu sama kita dikeluarin juga. Sisanya lah ayam-ayam pejantan atau ayam-ayam jantan atau ayam-ayam yang gede. Nah, itu nanti kita jual di panen raya. Panen raya itu biasanya mulai umur 35 hari. Umur 35 hari itu udah kita mulai jualin semuanya ke biasa kosong kandang itu umur 38 hari. Gitu kira-kira. Apa lagi? Tanya-tanya ya? Iya. Mau tanya, ini pakan ayamnya habis berapa ton? Kalau sampai besar ayamnya. Sampai umur panen raya. Iya. Sampai umur panen raya itu dia. Ini sebenarnya ada ininya nih, ada kepala kandangnya nih, yang pengurusnya nih. Luar biasa untuk satu ekor ayam untuk sampai panen raya itu menghabiskan berapa kilogram? Kalau untuk satu ekor itu biasanya 3 kilo. 3 kilo per ekor. Jadi kalau untuk populasi 42.000 ekor paling sekitaran 125 ton. 125 ton pakan ayam. Dengan konversi daging di atas 90 ton. Itu dari pakan 3 kilo, dia menghasilkan berapa kira-kira? Menghasilkan 2,5 kilogram daging. Gitu. Jadi nanti tuh ya, pas pada saat panen raya tuh kita kira-kira dipanen tuh ayamnya rata-rata sih nanti di ukuran 2,5 kilo.
Nah tapi untuk mencapai ukuran 2,5 kilo daging itu, 2,5 kilo tuh daging itu hidup ya, Iya. posisi hidup. 2,5 kilo itu tuh membutuhkan 3 kilogram pakan. Apa lagi? Ah, udah disiapin belum pertanyaannya? Gimana kita bahas dapat? Terus Pak, kalau modal awalnya pembuatannya itu berapa? Modal awal apa tuh? Modal awal Ah, dari kayak pembuatan kandang? itu. Iya. Hah? Semuanya dari kandang, ayam, pakan semuanya gitu. Aduh, kalau kandang berapa sih, Bor? Kalau Bikin untuk kandang pembikinan kandang, kalau kita udah punya tanah ya. Kalau kita udah punya tanah, bisa kita melalui bank secara kredit ataupun kita cash. Kalau secara kredit kita bisa jatuh di 2,6 M. Bikin Kandang. kandangnya doang. Bicara untuk pemeliharaan dalam satu periode, satu kali panen itu 90 juta. Nah, ada yang dinamakan biaya operasional gitu ya. Biaya operasional itu apa? Biaya operasional ada biaya-biaya yang kita butuhkan pada saat pemeliharaan ayam ini. Pemeliharaan ayam itu kan kita dari pertama datang tuh 0 hari nih. Jadi gini, ayam ini nanti di penetasannya, di penetasan di perusahaan nanti misalnya dia netas itu langsung dikirim ke kita nih. Begitu lah. Sekarang netas itu langsung dikirim ke kandang. Gitu. Jadi itu pasisi itu baru netas. Nah, proses pemeliharaan dari pas ayam ini datang sampai nanti panen selesai, itu kan kita butuh biaya operasional, butuh listrik lah, butuh obat-obatan tambahan buat kebersihan, terus butuh untuk bayaran karyawan yang kerja misalnya. Nah itu tuh kurang lebih satu periodenya tuh 35 sampai 40 hari itu kita butuh sekitar 90 juta. Biaya operasionalnya. Belum termasuk BOC. Belum, itu belum termasuk pakan loh. Belum termasuk Belum termasuk pakan, bibit pakan, belum ayam. termasuk bibit ayam. Apa mana?